Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan memulai ibadah impak kita di minggu yang indah ini. Yuk mari bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 284. Kidung Ceria 284. Allahku Bapakku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk di minggu pagi yang indah ini. Bapak masih memberikan kami kesehatan, membangunkan kami dari tidur kami, dan kami bisa mengikuti ibadah impa walaupun masih secara online. Tuhan adil, Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan juga memberkati kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu agar kami dapat mengerti dengan baik. Kami serahkan ibadah impa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa. Saatnya kita akan buka Alkitab kita dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Oke, adik-adik kelas tanggung bisa baca bersama-sama ya. Adik-adik, Nehemia adalah seorang penyedia anggur bagi Raja Artahasta. Tugasnya adalah mencuci terlebih dahulu anggur yang akan diminum oleh raja, dan kemudian menghidangkan anggur pada raja. Saat itu, Nehemia mendengar kabar bahwa kondisi orang-orang di tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem, dalam keadaan sukar dan tercelah. Karena tembok Yerusalem dan pintu gerbang telah terbakar, mendengar kabar itu, Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah kepada orang-orang Yehuda. Nah, adik-adik, raja melihat Nehemia begitu murung. Raja Artahasta bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, mengapa engkau terlihat begitu murung?" Nehemia dengan ketakutan menjawab, "Bagaimana hamba tidak murung, ya raja? Bangsa hamba berada dalam kondisi bahaya karena tembok-tembok kota Yerusalem hancur." Raja kemudian bertanya pada Nehemia, "Apa yang engkau inginkan dariku?" Nehemia menjawab, "Raja, jika raja berkenan, maka kirimkanlah hambamu kembali ke tanah nenek moyang hamba, yaitu Yerusalem. Jika raja berkenan, jika hamba memohon supaya raja memberikan surat-surat bagi para bupati, sehingga hamba boleh sampai ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok kota nenek moyang hamba." Maka Raja Artahasta mengabulkan permohonan Nehemia untuk kembali pulang ke Yerusalem dan membangun tembok-tembok kota itu. Adik-adik, setelah sampai di Yerusalem, Nehemia memimpin bangunan tembok Yerusalem. Dalam pembangunan itu, Nehemia mengajak banyak orang yang ikut serta, menabiskan pintu gerbang, memasang pintu, dan juga membentuk tembok-tembok yang ada di sana. Adik-adik,
Nehemia mengajak semua orang untuk bekerja sama dengan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Supaya tembok itu dapat terselesaikan dengan cepat dan baik, dalam proses pembangunan tembok Yerusalem ini, Nehemia mengajak banyak orang untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Mereka itu bergotong royong loh adik-adik, gak cuma Nehemia, tetapi demi keamanan seluruh masyarakat di Yerusalem. Dengan demikian mereka bisa beribadah kepada Allah dengan aman dan mempertekatkan hukum Allah dengan baik. Dalam kerja keras Nehemia, kita bisa lihat bahwa para imam menahbiskan pintu-pintu gerbang itu, artinya pekerjaan bersama-sama ini dipersembahkan kepada Allah dan untuk Allah. Supaya Allah kembali bisa disembah di Yerusalem dan hukum Allah dipertekatkan dengan baik bagi orang-orang Yehuda. Nah, adik-adik, dalam hidup kita juga harus bekerja sama loh. Contohnya, kalau di dalam IMPA, adik-adik juga harus bekerja sama dengan kakak-kakak layannya. Misalnya hari ini giliran adik-adik yang bertugas untuk mendoa, bawa persembahan, doa bagi bangsa dan negara. Semuanya itu butuh kerjasama yang baik, ya, agar nama Allah dipermuliakan oleh kita semuanya. Di rumah, ya, di rumah kita harus membantu orang tua, kerjasama antara adik dan kakak dan adik, papa dan mama, dan seluruh anggota di dalam rumah. Kita harus bekerja sama, jangan bekerja sendiri-sendiri. Nah, lalu di sekolah, apa kerjasamanya? Nah, kalau di sekolah, kalau teman-teman kita yang sakit, kita harus menjenguk, itu namanya kerjasama. Kalau ulangan, itu jangan menyontek ya, kita kerjanya sendiri. Nah, ada yang sendiri, seperti ulangan di sekolah, itu kerjanya harus sendiri, dan tetap mengandalkan Tuhan. Seperti Nehemia, dia melakukan semuanya itu, dia tetap mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Dia minta Allah untuk membantu, ya, membantu dia untuk bisa menyelesaikan itu. Kalau tanpa Tuhan, tidak mungkin dong Nehemia bisa membangun kota Yerusalem yang besar itu, yang udah pintu-pintunya rusak. Kalau bukan tanpa Allah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita harus minta dari kuasa dari Tuhan. Kalau misalnya teman kita sakit, kita bisa ajak teman-teman kita yang lain untuk mengumpulkan, maksudnya, si Rian sakit tuh, bagaimana kalau kita bantu dia? Nah, perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Dengan demikian, kita bekerja sama-sama untuk memuliakan Allah. Amin. Nah, adik-adik yang kelas tanggung, ada ayat hafalan ya. Nih. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Yuk adik-adik, kita mau doa syafaat. Kita lipat tangan kita, mari kita tunduk, kita berdoa sama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh dan jasmani yang luar biasa. Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, anak-anak-Mu ini kembali lagi limpah melalui Zoom, melalui YouTube. Tuhan, berkatilah kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari virus-virus yang ada makin banyak di lingkungan kami. Engkau kirimkan malaikat kasih-Mu yang selalu menopang kami dimanapun kami berada. Bagi orang tua kami, Tuhan Yesus berkati, jaga mereka. Tuhan berkati juga kami, anak-anak-Mu ini yang di dalam bangku sekolah, walaupun masih tetap online. Tuhan, berikan kami untuk semangat, berikan Roh Kudus, kepintaran dan kemauan dan rajin belajar walaupun masih virtual. Kami berdoa juga tak lupa dengan gereja kami, GPIB Gratia, para majelis, Bapak Pendeta, penampilan pelkat kami, yaitu terkhususnya pelkat PA. Berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kesehatan, kakak layan, dimanapun mereka berada. Berkati orang tua kami, oma opa kami, kakak dan adik-adik kami dan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus mau berkati kami. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa negara kami, terkhususnya Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, walaupun dalam keadaan seperti ini, semakin hari keadaan COVID-nya naik di luar sana. Tuhan Yesus, bungkus kasih kami dengan kekuatan-Mu. Jagalah kami, berikan kami kesehatan, pimpin dan berkati kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga pergumulan-pergumulan kami hari lepas hari, biarlah kehendak-Mu yang jadilah. Tuhan, banyak yang kami inginkan, kiranya Engkau memberkati doa syafaat kami ini, berikan telinga kasih-Mu dengan kuasa-Mu, yang dimana Engkau mengajarkan kami, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tadi kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi hari ini. Kakak Nancy ajak adik-adik semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria.